cerita kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo, selamat datang kembali di cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan dongeng yang berjudul Keledai Pemalas. Pada suatu hari di musim panas, ada seorang pedagang garam yang sering membeli garam dari pesisir untuk dijual di desa. Pedagang itu biasa membawa dagangannya dengan keledai. Keledainya selalu diajak untuk membawa garam-garam dagangan tersebut menuju ke desa. Dari kejauhan, tampak seekor keledai sedang berjalan di pegunungan beriringan dengan tuannya tersebut. Keledai itu membawa beberapa karung berisi garam di punggungnya. Karung itu terasa sangat berat, sementara matahari sedang bersinar dengan teriknya. Beberapa kali keledai tersebut memekik karena merasa ingin menyerah dengan pekerjaannya. Aduh, panas sekali. Sepertinya aku sudah tidak kuat berjalan lagi, kata keledai. Kemudian tidak jauh dari tempatnya berjalan, tepat di depan jalanan itu, tampak sebuah sungai. Ah, ada sungai. Lebih baik aku berhenti sebentar untuk minum, biar aku lebih segar, kata keledai dengan gembira. Tanpa berpikir panjang, sang keledai lalu berjalan menuju ke sungai dan meminum airnya yang terasa sangat segar. Tiba-tiba si keledai masuk ke dalam sungai dan biur. Keledai itu terpeleset dan tercebur. Ia berusaha sekuat tenaga untuk berdiri kembali, tetapi tidak berhasil. Hal itu karena karung garam yang ada di punggungnya sangat berat, sehingga keledai tidak mampu berdiri dengan kuat. Lama sekali keledai berusaha untuk berdiri. Anehnya, semakin lama berada di dalam air, ia merasakan beban di punggungnya semakin ringan. Semakin lama, semakin sangat ringan dan tidak terasa berat. Akhirnya, keledai itu pun bisa berdiri lagi. Ya ampun, garamnya habis, kata tuannya dengan sedikit marah. Oh, maaf tuan, garamnya larut di dalam air ya. Aku tadi terpeleset tuan, kata keledai menjelaskan. Kemudian, karena si tuan mengetahui bahwa itu bukan kesengajaan keledai, tuan pun memaafkannya. Beberapa hari kemudian, keledai mendapat tugas lagi untuk membawa garam. Seperti biasa, ia harus berjalan melewati pegunungan bersama tuannya. Tak lama lagi akan ada sungai di depan sana. Kita istirahat sebentar ya tuan, aku sudah mulai lelah, kata keledai kepada tuannya. Baiklah, boleh, si tuan menyanggupi. Ketika berjalan menyeberangi sungai, dengan sengaja keledai tiba-tiba menjatuhkan dirinya dan garam di dalam karung itu. Tentu saja, garam yang ada di punggungnya menjadi larut di dalam air. Bebannya menjadi ringan. Asik, jadi ringan, kata keledai dalam hati. Namun mengetahui bahwa keledai melakukan hal itu dengan sengaja, tuannya menjadi marah. Dasar kau keledai malas, kata tuannya dengan geram. Sementara itu, sang keledai tidak peduli. Yang terpenting punggungnya tidak terasa berat lagi. Keesokan harinya, keledai mendapat tugas untuk membawa dagangan dengan tuannya seperti biasa. Beban di punggung keledai tidak seberat biasanya.
Tetapi karena keledai itu memang malas, ia tetap berpikir jika ia menceburkannya ke dalam air sungai, pasti ia tidak perlu membawanya lagi. Dan sekali lagi, ia berjalan bersama tuannya melewati pegunungan dan pinggir sungai. Ketika sampai di sungai, lagi-lagi keledai menjatuhkan diri dengan sengaja. Namun apa yang terjadi? Muatan yang dibawa oleh keledai itu, yang dikira akan menjadi hilang dan ringan, ternyata malah menjadi berat sekali. Rupanya sang tuan tidak memasukkan garam ke dalam karung-karung itu, tetapi ia memasukkan kapas. Kapas yang terkena air akan menyerap air, sehingga berkali-kali menjadi lebih berat. Dengan demikian, sang keledai tetap membawa kapas-kapas yang telah menyerap air tersebut ke desa seberang. Sang keledai itu terus membawa kapas yang seberat batu itu. Mau tidak mau, akhirnya keledai harus terus berjalan dengan beban yang ada di punggungnya. Keledai berjalan sempoyongan di bawah terik matahari sambil membawa beban berat di punggungnya. Nah, itu tadi cerita tentang keledai yang malas. Pesan moral dalam cerita ini yaitu, jika kita telah menerima sebuah tanggung jawab, maka selesaikan tanggung jawab itu dengan baik. Jangan sampai berbuat curang karena tidak sanggup menanggung beban tersebut. Terlebih lagi sampai merugikan orang lain yang telah percaya bahwa kita bisa menyelesaikan tanggung jawab tersebut dengan baik. Nah, sekian untuk cerita kita kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa!